Eh, kita bertemu lagi di materi perencanaan strategis SITI. Di pertemuan yang kedua ini saya akan membahas tentang materi bahasan kita adalah strategi sistem informasi. Ya, di pertemuan pertama kita sudah melihat antar dari materi ini dan saya berharap bahwa materi yang kedua ini bisa lebih menegaskan lagi ya apa manfaat kita merencanakan strategi SITI dengan baik. Baik, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan strategi SI dan strategi bisnis, ya, karena strategi SI tidak bisa terlepas dari strategi bisnis untuk memastikan kelangsungan organisasi. Ya, tema bahasanya ada 3 ya, ini ada 2 bagian, jadi minggu depan itu bagian keduanya. Itu yang pertama strategi landasan teori, yang kedua strategi sistem sosial, SI dan strategi, kemudian strategi SI dan kegagalan sistem. Kita akan lihat di landasan teori dulu ya. Kalau kita melihat bahwa SI dan strategi perusahaan memiliki kesamaan teori yang mendasarinya, yaitu apa? Teori sosial. Ya. Jadi kita melihat bahwa SI dan eh, strategi perusahaan ya ini sangat eh, erat kaitannya dengan eh, teori sosial. Nah, studi awalnya itu udah kita lihat dari kalau dalam teori sosial ya, menentukan paradigma dan menilai arah masa depan yang potensial. Kalau kita bicara dalam uh, konteks teori sosial, ya, jadi teori sosial kan dikembangkan dikaitkan dengan SI dan strategi. Perbandingan dibuat antara problem solving dan pendekatan terstruktur dan alternatif soft dalam domainnya ya, dalam ruang lingkupnya. Artinya teori sosial dikembangkan dengan secara keilmuannya, kenapa dia mendekati atau dikembangkan bersama-sama dengan teori SI dan strateginya, karena ini perkembangan sosial, ya kalau dalam ilmu sosial, ini tidak bisa lepas dari perkembangan sistem informasi dan strateginya. Kalau kita kaitkan dengan COVID ya, dengan COVID-19 yang sekarang kita alami, itu kelihatan cukup mudah tuh. Kenapa? Karena banyak hal-hal baru yang kita temui di dalam keseharian kita itu dipicu dari pandemi. Ya, artinya kan sosial masyarakat ini butuh sesuatu ya karena adanya sekat-sekat begitu ya, batasan-batasan atau protokol yang harus dipenuhi berkaitan dengan pandemi yang sekarang masih berlangsung. Nah, muncullah strateginya bagaimana ya? Nah, ini berkaitan erat. Jadi kita nggak bisa melepaskan itu masing-masing ya. Kita SI nggak bisa terlepas dari teori sosial, oh nggak bisa. Harus berdampingan. Ya. Nah, kemudian pemeriksaan area di teori sosial ini mengarah ke cabang teori sosial kritik yang mengikuti critical system thinking. Menghasilkan pendekatan baru terhadap SI dan strategi perusahaan. Bisnis, ya kalau kita bicara bisnis, bisnis ini berkembang, saudara, berkembang. Banyak perusahaan yang belum menerapkan cara baru, tapi sebagian juga sudah mulai menerapkan cara baru. Era modern sekarang berkaitan dengan perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang begitu cepat, memaksa
sebagian besar perusahaan untuk mengubah strategi bisnisnya. Nah, strategi bisnis yang dimaksud adalah bahwa perusahaan sudah tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama. Betul ya? Dia harus menggunakan atau mengikuti cara-cara baru. Nah, mengikuti cara-cara baru berarti butuh teknologi. Karena customer-nya perusahaan itu adalah user, pengguna-pengguna, baik itu pengguna jasa ataupun pengguna produk, atau apapun itu, butuh informasi yang cepat. Dan perusahaan juga butuh informasi data dari customer-nya dengan cepat. Nah, muncullah bahwa strategi perusahaan itu butuh sistem informasi yang sesuai. Bukan berarti harus yang mahal ya, saudara ya, karena kan ruang lingkupnya setiap tempat berbeda. Tapi kalau kita katakan bahwa tidak ada strategi perusahaan sekarang, kalau sekarang, yang nggak butuh SI, nggak butuh TI, itu nggak mungkin. Jelas ya? Nah, jadi kalau minggu lalu kan kita melihat bahwa seringkali anggota organisasi atau perusahaan itu nggak semuanya setuju dengan strategi perusahaan untuk mengimplementasikan sebuah sistem informasi katakanlah, atau melakukan pembaruan dari sistem informasi yang sudah ada. Ya, tapi strategi perusahaan ini kan merupakan prioritas ya yang harus segera dilakukan. Sekalipun memang tidak ada jaminan bahwa implementasi sistem informasi ini tidak akan gagal. Ya, tapi minimal bahwa perusahaan sudah mulai melihat bahwa kalau kita nggak melakukan ini, ya nggak mengubah strategi kita menuju ke perbaruan, ya tentunya nggak bisa bersaing. Saudara ya, nggak bisa bersaing. Ya, contoh yang sekarang kita lihat segala-gala semuanya serba online lah, ya. Jadi pendekatan baru ini sekarang sudah online. Nah, sudah mau, apalagi yang kita pikirkan? Ya, semua udah ada. Ya. Tapi mungkin di beberapa organisasi belum tersentuh terhadap perubahan sistem informasi yang demikian pesat. Sehingga nanti saya juga ingin melihat pemikiran Anda begitu ya, pemikiran Anda bagaimana sih yang namanya kita membangun konsep keterbaruan atau pengembangan dari sistem informasi yang sudah ada minimal di tempat Anda masing-masing. Ya, minimal di tempat Anda masing-masing. Ini harus sudah mulai dipikirkan ya supaya minimal kita bisa mengimplementasikan teorinya ke dalam sesuatu yang lebih relevan, ya, yang lebih nyata. Oke ya, ada dua pandangan yang terkait. Ya, yang pertama ada pendekatan teknologi. Minggu lalu di pertemuan pertama juga sudah kita lihat ya, kita nggak bisa serta-merta melakukan pendekatan teknologi. Ya, ada pendekatan proses. Kalau main teknologi kan gampang, pokoknya semua cara lama dihilangkan, kita pakai teknologi atau cara baru. Sistematik, computerized. Teorinya mudah, implementasinya belum tentu mudah. Apalagi menyangkut penggunanya, pelatihannya, pengadaan infrastrukturnya. Kita bisa bayangkan itu. Jadi tidak semudah seperti yang kita bayangkan, saudara ya. Perubahan dari satu sistem lama ke sistem baru itu butuh investasi yang besar. Nah, yang kedua adalah pendekatan proses. Pendekatan proses itu lebih terhadap aktivitas ya, pemahamannya terhadap aktivitas manusia sama penting dengan pemahaman isu organisasi teknologi. Artinya, kita tidak bisa mengesampingkan siapa nanti penggunanya. Apa kebutuhan dari pengguna terhadap teknologi yang nanti diterapkan. Itu maksudnya ya. Nah, ya kalau kita ini sebetulnya ada tabel ya saudara ya, ada tabel cuman tabelnya nggak saya masukkan ya.
Ini saya delete aja lah. Jadi Anda bisa melihat sendiri lah ya. Nanti ada contoh-contoh yang lain. Oke, sekarang nyambung ya. Saya bisa delete, nyambung. Nah, sekarang strategi sistem informasi. Ini ada, kalau tadi kita singgung kan ada teori sistem sosial, SI, dan strateginya. Kalau dari kerangka critical social theory, ya, teori sosial kritis, kerangka kerja ilmiah, SI ini sebagai sebuah rancangan yang memenuhi kebutuhan yang diketahui. Jadi kebutuhannya kelihatan. Kebutuhan yang terkonfirmasi yang sama untuk semua yang terlibat dalam semua yang terlibat karena bebas dari opini manusia. Kan strategi, kalau strategi SI kan kita nggak melihat kepentingan orang per orang, saudara. Jelas ya? Rancangannya terhadap satu organisasi, terhadap satu perusahaan. Jadi bukan rencana orang per orang, nggak bisa. Orang per orang itu bagian dari perusahaan. Karena memang kan mereka sebagai usernya. Ya, tapi kalau kita melihat dari secara keseluruhan bahwa memang SI ini bukan rancangan sistem untuk orang per orang, tapi untuk semua yang terlibat. Jadi pokoknya nggak ada yang namanya, pokoknya apa nanti begini, itu nggak ada. Pokoknya kebijakan itu harus dijalankan. Kenapa ya? Karena itu merupakan strategi perusahaan, kan perusahaan punya visi misi. Ya, ada visi misinya. Nah, strategi perusahaan dilihat sebagai rencana untuk dicapai di masa depan. Ini lagi zaman pandemi, saudara ya, apalagi saat saya bikin video ini, baru saya dapat info rencana PSBB ketat, ya, bahkan pemberlakuan jam malam di Cirebon. Jadi, aduh, ya, bagaimana nih? Tapi ya memang ini kondisi yang harus kita alami. Ya. Dan bagi banyak pelaku usaha, ya mau nggak mau harus puter otak gitu ya, berpikir bagaimana supaya bisnisnya tetap berjalan, gitu, saudara ya, supaya tetap berjalan. Karena kalau nggak berjalan, ya gimana ya? Nah ini perusahaan harus memikirkan dampak yang terburuk ya, dampak terburuknya kan tentunya perusahaan nggak jalan nih saudara ya, tapi kan karena ini sifatnya belum mengunci kota ya, jadi baru pembatasan saja, hanya pemberlakuan jam malam, aktivitas tetap masih bisa berlangsung ya. Nah kemudian ada critical social theory saudara ya. Ini yang diterapkan di SI dan sebuah perusahaan menjadi menarik karena penolakan prinsip pengetahuan menjadi dasar studi hingga sekarang. Jadi ternyata ya ini kan ada critical social theory ya. Ada banyak pihak yang memang nggak setuju, saudara, ya, nggak setuju terhadap penerapan SI menjadi bagian dari strategi perusahaan. Kalau kita lihat gini ya, saudara ya, knowledge itu, pengetahuan itu kan sebuah hal yang positif, betul ya? Iya dong, kalau Anda disuruh hidup 50 tahun dari sekarang, terus dari sekarang, kayaknya kalau kita lihat dulu nih kondisi sekarang, kita nggak mau balik lagi ke yang dulu. Waduh enak sekarang ya, segala-gala serba digital online informasi ya. Kamu bisa bayangkan ya, cuman dulu kan nggak ada listrik apa sebagainya. Tapi ilmu pengetahuan itu banyak sisi positifnya, tapi juga secara sosial itu berdampak, saudara. Contoh ya, pabrik yang semula pakai tenaga manusia sekarang pakai tenaga robot. Itu kan karena pengetahuan ya. Kalau Anda lihat bank ya, store uang sekarang udah nggak perlu ke teller ya, bisa langsung ke mesin penyetor. Apalagi, saudara, pesan barang. Orang nggak harus buka toko yang gede ya, nggak harus buka toko dengan banyak karyawan kan. Ya, buka aja lapaknya online, Tokped, ya, buka lapak online, buka lapak ya,
Apalagi Shopee begitu ya, apalagi itu banyak kan. Suka belanja online pasti apal. Butuh karyawan besar nggak? Enggak. Ya. Kudu gede nggak? Enggak. Dia hanya terima order, ya, nyambungin aja toko-toko. Nah, ini menjadi bagian yang tidak terelakkan. Kalau perusahaannya mau alive, ya harus ngikuti ini. Tapi kalau ngikuti ini berarti buang karyawan. Makanya teori sosial, critical social theory ini kalau kita menerapkannya di SITI sebagai perusahaan, ya gampang-gampang susah begitu ya. Nggak semuanya menjadi setuju. Ya, nggak semuanya menjadi setuju. Banyak hal yang semula memberikan keuntungan bagi orang per orang ya di organisasi tersebut menjadi hilang dengan penerapan SITI. Contoh yang paling mudah adalah di beberapa pemerintah daerah itu sudah menerapkan e-budgeting, electronic budget. Zaman belum diterapkan, belum beli barang aja duit udah habis. Tapi sekarang orang takut untuk ngambil budget itu. Kenapa? Karena harus memikirkan, ini saya budgetnya saya ambil, pembuktiannya bagaimana nanti pelaporannya. Ya, jadi seringkali berbenturan. Nah, makanya ya yang namanya teorisme sosial itu nggak bisa lepas dari SI dan strategi perusahaan. Oke ya. Nah, kemudian pemikiran sistem kritis ini menerima kontribusi kedua pendekatan hard and soft. Ya, meningkatkan kesadaran akan bagaimana kedua pendekatan dapat diusahakan. Tapi gini, oke SI-nya jalan, saudara ya, tapi usernya tetap masih bisa berkontribusi, gitu. Sekalipun SI-nya jalan di perusahaan. Jadi hard and soft, ya. Kalau hard kan pemikirannya kan pendekatan human, saudara. Ya, kalau soft itu kan pendekatan proses. Ini kudu nyambung nih, karena kalau nggak nyambung nggak jalan SI. SI nggak pernah bisa diterima. Ya, hati-hati, SI tidak akan pernah bisa diterima kalau terjadi penolakan di organisasi itu. Nggak mulus, sudah hati-hati. Ya, ya ini teorinya si Jackson ya, critical system thinking berlaku untuk prinsip critical social theory. Ya, ada critical awareness, ya, complementarism at the level hematology theory, kemudian human emancipation. Artinya bahwa ternyata pendekatan sosial ini juga menjadi sebuah hal yang sangat-sangat penting. Hati-hati ya, strategi perusahaan dengan menerapkan SI tidak selamanya berbuah hasil positif. Banyak contohnya. Ya nanti ada sedikit-sedikit kasus singkat ya. Dan itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Banyak perusahaan yang menerapkan strategi ini untuk memenuhi standar sertifikasi. Barangkali ada yang di tempat kerjanya sudah menerapkan sertifikasi ya, yang paling mudah tuh apa ya? Kalau kita lihat yang internasional ISO gitu ya. ISO. Ya ISO banyak ya sebenarnya. ISO itu hanya sebuah apa? Sebuah prosedur sertifikasi bahwa perusahaan itu sudah melakukan prosedur yang benar menurut si pemberi sertifikat. Ada jaminan nggak? Ya kalau pemberi sertifikat kan based on pengalaman, standar-standar yang dia sudah terapkan di banyak tempat dan menghasilkan hal-hal yang positif, ya sehingga orang berebut untuk dapatkan sertifikasi. Tapi saat sertifikasi didapatkan, belum tentu dijalankan 100%-nya persis sama dengan sertifikasi itu. Banyak yang ya cuma butuh label sertifikatnya saja. Tetap cara-cara lama di dalamnya. Sehingga biasanya ada apa? Ada auditing, ya, ada auditornya datang. Itu tujuannya untuk memastikan beneran masih ngejalanin nggak? Gitu. Ya,
Critical awareness mencakup pemeriksaan ulang asumsi ada bersama kondisi yang muncul ya. Jadi ada kondisi critical awareness, oh ini ada muncul nih bla 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 bla, betul ya. Strategi itu biasanya atau keterbaruan yang diinginkan itu munculnya dari apa? Critical, wah ini kayaknya kurang bagus, bla bla bla, kurang oke dan sebagainya, lambat dan sebagainya ya. Kemudian komplementarisme ya. Komplementer tahu ya saudara ya, komplain ya. Dukungan kepada konsep bahwa metodologi hanya melakukan kontribusi area tertentu. Jadi komplain. Hati-hati saudara ya, organisasi itu kan luas ruang lingkupnya. Kita nggak bisa memikirkan keterbaruan SI itu hanya pada bagian-bagian tertentu di perusahaan. Jelas ya saudara ya? Jadi harus menyeluruh nih. Harus menyeluruh. Kalaupun nggak bisa langsung, artinya pemodelannya nggak bisa enterprise, ya bagian per bagian, tetap harus ada strategi schedule bahwa semuanya nanti akan terlibat di dalam sistem informasi tersebut. Jelas ya saya? Nah, ini complementarism at the level of theory dipandang sebagai theoretical commensurability. Ya, jadi artinya bahwa ini dianggap sebagai teorinya commensurability. Commensurability itu apa? Ya, commensurability. Sebuah teori yang menyampaikan bahwa segala sesuatu komentar itu dipandang penting. Ya, jadi nggak bisa kita abaikan, saudara. Kalau Anda mau bikin sistem informasi, ya, ini kan udah lewatin project ya. Nanti skripsi saat Anda bikin skripsi kan menyampaikan usulan-usulan, saudara ya. Usulan-usulannya apa sih? Usulan-usulannya apa? Nah, yang benernya kan usulan-usulan itu munculnya dari kebutuhan. Dan kebutuhan itu harusnya diperoleh dari Anda melakukan kunjungan, mewawancarai, bikin kuesioner dan sebagainya. Salah satunya pasti apa? Ada komplain, komplementarisme ini. Ya, yang lain bagian lain dilibatkan kok saya enggak, contoh misalnya, ya. Kok bagian kita enggak menjadi bagian dari sistem informasi tersebut. Ya, jadi gampang-gampang susah ya sebenarnya. Kalau kita mau menerapkan SI secara betulan, ya ternyata nggak mudah gitu. Harus banyak tahap yang kita lewati ya. Nah ini kerangka kerja ya, agak coba sedikit kerangka kerja untuk saya sudah merangkul isu. Satu, investigasi ya. Investigasi jelas, ya, harus laksanakan dengan maksud tujuan hard, soft, dan kritis. Investigasi kudu sensitif ya terhadap kondisi organisasi dan akan menuntut keberagaman metode. Hati-hati, saudara. User Anda nggak cuma satu. Metode pendekatannya beda-beda. Ya, kalau Anda mendekati pimpinan, Anda mendekati wakilnya, Anda mendekati kepala bagiannya, Anda mendekati anak buahnya, Anda mendekati level yang terendah sekalipun, itu ada metodenya. Jadi nggak bisa pukul rata, saudara ya. Kan harus sensitif. Ingat, supaya Anda bisa dapat apa? Dapat informasi yang real, yang benar, dan sebanyak-banyaknya informasi yang kita butuhkan. Nah, semua harus ditempatkan pada dalam siklus aksi dan pembelajaran. Semua yang terlibat, terdampak, harus disertakan. Yang tadi saya bilang, saudara ya, kadang-kadang ada yang komplain gitu kan, nggak dilibatkan. Wah, ternyata memang ribet nih kalau ngelibatkan bagian ini. Memang ada strategi jangka panjang nih, orangnya nggak akan dipakai. Nah, itu bahaya itu. Ya, harus dipikirkan oleh si pembuat kebijakan. Kira-kira seperti itu. Jelas ya? Nah, ini ada boundary-nya ya, boundary of information system, strategic system. Kalau kita melihat, ya saya munculin pointer dulu. Pointer. Oke, ini ada critical evaluation nih, saudara ya. Kalau kita melihat kan ini boundaries ya, batasan ya.
Oke, ada struktur analisis nih IT, ada interpretive analysis. Interpretive itu apa, saudara? Interpretive tuh, ya penjelasan-penjelasan yang diperoleh dari hasil analisa. Ya, ini information system, ini informasi teknologi. Hati-hati, ini IT. Makanya mata kuliah ini kan strategi perencanaan SI. Bukan SI-nya saja, bukan TI-nya saja. Harus berjalan berdampingan. Ya, kebutuhan SI-nya apa, nanti TI-nya apa. Ya, ini bolak-balik nih, saudara nih. Anda nggak bisa sekali melakukan kunjungan, 2 kali kunjungan, kemudian Anda bisa tahu nanti butuhnya ini alatnya, fiturnya, oh nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, tentunya ada keterhubungan dengan organizational climate-nya. Jadi, bagaimana sih perusahaan ini nantinya dapat solusi yang terbaik? Ya, ini ada critical evaluation loh, sudah bahaya nih ya. Ini kalau nggak diperhatikan bahaya. Ini keberhasilan dari implementasi sebuah SI itu nggak lepas dari kritik yang baik. Ya. Dan ada apa nih? Critical cycle of learning and action. Artinya, sekalipun aplikasinya udah jalan, itu nggak selesai. Kalau Anda lihat metode waterfall, ntar cari ya, kan pasti nih di dalamnya ada waterfall gitu ya. Waterfall, wah waterfall tuh apa sih? Coba Anda lihat waterfall itu. Minimal ada 5 di waterfall itu. Ya, dan pasti ada apa? Ada implementation, testing implementation, kemudian maintenance, saudara. Ada maintenance-nya. Nah, saat Anda melakukan implementation, testing, dan sebagainya, ini kan pasti ada kritik. Nggak mungkin tanpa kritik strategi yang Anda berikan. Ya, pasti ada kritiknya. Nah, kritik ini menjadi sebuah cycle yang terus-menerus diperbarui sampai perusahaan itu dapat apa? Climate-nya gitu. Jelas ya, Saudara ya? Aplikasi yang mahal, yang miliaran, belum tentu menjamin perusahaan itu cocok makanya. Tetap ada compang-camping di sana-sini, kelemahan di sana-sini. Gitu, ya. Nggak apa sistemnya yang error gitu ya, misalkan gitu kan sistemnya error, ya human-nya error. Salah input, ya di tempat kerja itu sering beda nol aja nih saudara, beda nol. Itu jadi masalah, masukin nih beda nol aja. Nolnya 1, gimana kalau nolnya 2 bedanya? Ya beberapa waktu yang lalu dia cerita ya, nggak bisa dibuka tuh, kudu nunggu bulan depan, sistemnya nggak bisa saudara. Karena main tanggal, di lock gitu. Kudu nunggu sampai akhir periode, nunggu akhir bulan baru tuh bisa diedit. Nah, ini ya kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi saya bisa ceritakan sedikit karena memang ada pengalaman di luar yang saya tahu ya, karena sistem itu nggak selamanya perfect, saudara, enggak. Kadang-kadang sistem itu ada kelemahan-kelemahan yang kita nggak sadari. Nah, kelemahan itu muncul saat apa? Saat prosesnya berjalan. Muncul kesalahan di sini, muncul kesalahan di sini. Makanya ada critical cycle of learning and action. Paham ya? Nah, ini contoh aja nih sih saudara ya. Studi kasus contoh lah ya. Intinya gini, saudara. Intinya kalau Anda nanti baca ya, intinya gini. Dia tuh pengen ada satu perusahaan gitu ya, ada biaya-biaya yang muncul, terus dia pengen bikin aplikasi nih ceritanya. Ya, pengen bikin aplikasi lah intinya. Tapi ternyata ya aplikasinya itu tidak berjalan, saudara. Ya, kenapa nih? Nih intinya di sini nih. Ya, saya pakainya jangan pointer ya, pakai high aja. Ya, terbaca ini ya, 2 tahun setelahnya, bagian pemesanan menggunakan komputer ngelacak order tagihan, namun sisanya di bagian lain nggak menggunakan sistem dan tetap menggunakan cara lama. Tuh, ya.
Ada beberapa alasan mengapa terjadi. Isu kuncinya karena sistem dirancang untuk gagal, bukan karena tidak bisa menjalankan fungsi atau salah spesifikasi. Sistem diinstal berfungsi tapi nggak kepake sistemnya. Makanya kalau kita bikin sebuah aplikasi, sudah menentukan usernya siapa, hak akses tiap usernya itu apa saja dan sebagainya, harus betulan dalam satu ritme berjalan. Ya, harus dalam kerangka gitu berjalan. Kalau enggak, gagal. Sistem yang ini udah pakai sistem, yang lain masih di bagian lain masih pakai cara manual, gimana ketemunya? Nggak akan ketemu. Jelas ya? Oke ya, ini teori-teori ya, saudara ya. Ada review aja. Lieutenant sama Hirsem 87 mengklasifikasi kegagalan SI jadi 4. Satu ya. Ada correspondent failure. Gagal memenuhi kebutuhan yang telah dinyatakan sebelumnya. Kegagalan SI memenuhi kebutuhan yang telah dinyatakan sebelumnya, gagal. Jelas ya? Jadi kegagalan SI memenuhi kebutuhan. Nggak sesuai nih, saudara. Yang telah dinyatakan sebelumnya. Koresponden, namanya koresponden. Udah deal-dealan ya, nanti pokoknya ini, begitu jalan, nggak sesuai ekspektasi. Gitu. Gagal ya. Yang kedua, proses failure terjadi, sistem tidak bisa dihasilkan dalam waktu dan biaya yang ditentukan. Rencanakan, observasi, duit udah keluar, konsultan udah ngerjain apa-apa dan sebagainya, ternyata nggak jadi sistemnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan tuh, saudara. Biaya udah oke, namanya proses failure. Gagal, membangun sistemnya aja gagal. Itu namanya proses value. Ya. Yang ketiga, interaction failure. Kegagalan karena tidak dipakai, saudara. Sistemnya jadi, tapi nggak dipakai. Diabaikan. Aduh, mungkin nggak itu terjadi? Mungkin, saudara. Wong udah ada sistem kok masih pakai cara lama. Gitu. Padahal sistemnya udah diatur, udah dibuat supaya itu mempermudah pekerjaan. Tapi nggak digunakan. Itu namanya interaction failure. Jelas ya, saudara ya? Nah, yang terakhir adalah expectation failure, kegagalan SI memenuhi harapan user. Sebagian besar user tuh nggak puas terhadap sistemnya. Jadi kalau Anda nanti menggunakan sebuah aplikasi sistem ya di tempat kerja Anda atau mungkin Anda yang menciptakan dan sebagainya, hati-hati bahwa ada kemungkinan 4 hal ini menjadi satu bentuk kegagalan SI yang kita buat atau yang kita terapkan. Jelas ya, saudara ya? Hati-hati nih, sistem ada, nggak dipakai. Udah dibikin-bikin, ya kasihan yang bikinnya juga. Apalagi kalau di perusahaan kita ada orang IT ya, khusus yang buat. Oke. Keterlibatan user dan kesuksesan SI. Ya. Ini banyak praktisi setuju nih, saudara ya, bahwa dalam menentukan desain project, pengembangan, perilaku user terhadap pengembangan sistem adalah faktor penting. Tuh, ya saya highlight. Keinginan untuk apa? Berpartisipasi dalam pengembangan dan implementasinya. Jadi usernya itu kudu dilibatkan dalam prosesnya, saudara. Banyak metode pengembangan software. Ya, banyak metode pengembangan software. Dan banyak di antara metode tersebut yang isinya adalah dia melibatkan usernya. Sehingga saat sistemnya jadi, ini usernya itu nggak bingung makainya, saudara. Nggak bertanya-tanya lagi. Ya, walaupun ada buku panduan memang ya, ada trainingnya pasti kan, kayak minimal
mungkin beberapa argumen dia itu ada di sistem. Ya, seneng makainya dia. Ya, nah, faktor yang menyebabkan user menghindar dari partisipasi. Satu, ya, perilaku pimpinan yang mendukung atau acuh. Kalau pimpinannya mendukung, saudara ya, rata-rata anak buahnya ikutan. Tapi kalau pimpinannya aja udah nggak acuh, ya, ya repot. Jelas ya? Terus kalau pimpinan mendukung atau acuh nih saudara ya, kadang-kadang apa? User ngindar. Sus diem lah gitu ya, diem aja gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu ya. Itulah, ntar malah saya dilibatin, wah ribet gitu kan. Ada yang berpikir seperti itu kan. Terus tunggu jadinya aja lah. Ya, jangan ikut-ikutan lah. Itu maksudnya. Itu salah satu faktor. Ya. Terus apa? Komplain biaya, ya. Oke, budaya perusahaan juga bisa, ya. Budaya perusahaan itu apa? Ya perusahaan tidak melibatkan semua user gitu. Orang tertentu aja. Atau apa? Latar belakang background. Ya emang ini kadang-kadang muncul ya saudara ya, latar belakang usernya emang orangnya introvert gitu ya. Nggak gaul, tapi pinter gitu orangnya. Ya wis lah, diem-diem aja. Nah ini beberapa faktor aja. Oke ya. Nah ini supaya sukses bagaimana gitu ya. Dua faktor utama yang mendorong partisipasi agar sukses. Siapa yang harus terlibat dalam pengembangan? Pihak yang terdampak hingga kepemimpinan tertinggi perusahaan. Satu, ya, yang mendorong partisipasi agar sukses nih, saudara, ya, siapa yang terlibat? Yang kedua, kondisi pengembangannya. Pengembangan sebuah SI itu harusnya mengekstrak mana prioritas, mana yang tidak prioritas. Yang prioritas itulah yang harus didahulukan. Kemudian sistemnya pakai sistem apa? Ya, kalau user-usernya itu melek IT, dia akan punya pemikiran yang macam-macam. Loh, kok pakai ini? Kok nggak pakai ini? Ya, partisipasi user akan terdorong saat ada apa? Welcome, wis, oke. Atau saat informasi yang dibutuhkan untuk merancang sistem hanya dapat diperoleh dari user. Bagian akuntingnya si A, tapi programmer nanyanya ke si B yang bukan bagian akunting. Merasa nggak dianggap, nggak dilibatkan. Ngapain saya ikutan? Contoh. Ya, jadi nanti kan Anda sebagai analis gitu ya, kita melakukan survei, analisis sebagainya harus ke orang yang tepat. Kalaupun mungkin level tertinggi sudah mendelegasikan ke orang-orang tertentu harus diikuti gitu. Jadi nggak bisa oh pokoknya saya kenalnya main ini Pak, kenalnya yang ini nggak bisa, saudara. Ya nanti akan menjadi faktor user nggak mau mendukung gitu, nggak berpartisipasi. Jelas ya? Ah, ya, ini riset-riset lagi ya, saudara ya. Riset terhadap keterlibatan user fokus pada variabel hasil, yaitu kualitas dan penerimaan. Kalau kualitas jelas ya, saudara ya. Kualitas baik, ya berarti kan dari banyak pengukuran ya. Dari banyak ukuran. Tolong ukurnya apa ya, bahwa kualitas sistemnya itu baik. Yang kedua adalah penerimaan sistem. Jadi ini nggak bisa dilepaskan, saudara. Sistem yang baik belum tentu diterima, hati-hati. Kadang-kadang sistem yang biasa-biasa aja itu yang diterima. Kenapa? Gampang cara ngejalaninnya. Ya, nah ini Ives and Olson menyarankan model untuk keterlibatan user.
Ya, ini ada gambarnya saudara ya, cuman saya nggak masukin gambarnya. Jadi yang menggambarkan isu relevan. Jadi gini, keberhasilan sebuah sistem informasi dinilai berdasarkan kualitas yang teramati dan tingkat penerimaan sistem. Grafik sih isinya. Ya. Jadi gini, saudara ya, artinya keberhasilan sistem itu kualitas yang teramati, yang kelihatan. Wah, sistemnya bagus nih, efektif. Ya. Dan tingkat kepuasan, itu bisa jadi tolak ukur tingkat penerimaan sistem. Nah, ini yang Anda bisa lihat ya. Jadi nanti silakan ya Anda mulai bisa berpikir ya. Kalau udah ada judul skripsi mau pengembangan, mau judul baru ya silakan sudah mulai harus berpikir ke arah menganalisis ya saudara ya. Nggak bisa cuma oh yang penting kita saya udah punya judul gitu ya. Ya, ini kita hapus sedikit ya saudara ya. Dulu ya. Ada sih figuring nggak saya masukin ya. Oke. Nah ya, ini figurnya sih ada di bawah nih saudara ya, figurnya ya. Tapi saya hilangin nomornya aja lah ya. Oke, ini contoh ya saudara. Ini ada user karakteristik, ada tadi ya, organizational climate, kemudian ada kualitas, kognitif, motivation, sistem, acceptance. Karakteristik user itu ternyata berpengaruh terhadap organizational climate. Ini ada involvement roles partisipan, role setnya bagaimana, karakteristik sistem, stage-nya bagaimana, ya. Terus apalagi nih? Ini saya pakai pointer lagi ya, seru ya. Pointernya apa? Ini. Ya, jenjang pendidikannya ini ternyata juga berpengaruh. Siapa yang menggunakannya? Karakteristik user ini kan bisa beragam, saudara. Ya, pengguna yang sudah punya dasar IT dengan pengguna yang nggak punya dasar IT sangat berbeda. Sehingga ini akan muncul lagi nih, saudara ya. Nah, dia berpikir tentang apa? Kualitas sistemnya, faktor kognitifnya, termotivasi enggak, kemudian apa? Penerimaan terhadap sistemnya. Jadi ternyata, saudara ya, kalau kita lihat dari F. Olsen ini, dia melakukan riset, ternyata nggak cuma tolok ukur yang penting sistemnya bisa berjalan dan bisa menyelesaikan masalah. Ada satu mata kuliah namanya interaksi manusia komputer. Salah satunya adalah faktor kognitif, sudah dibahas. Pengguna itu sangat menentukan keberhasilan sistem. Salah satu elemen yang penting itu penggunanya, siapa yang makainya. Termotivasi nggak dia pakai sistem itu? Awal-awalnya mungkin sulit. Wah, sulit. Tapi setelah terbiasa menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Nah, gitu ya saudara. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Makanya kalau nanti di skripsi itu ada pengujian ya. Pengujian itu sebetulnya sih harusnya menjadi sebuah apa namanya? Sebuah hal yang mendasari kita bisa melihat si aplikasi itu teruji dengan baik nggak. Ya emang terlalu perfect ya kalau kita ngikuti pemodelannya Epson Olsen ya, tapi dia menggambarkan seperti ini. Dan ini baik nih kalau kita bisa minimal ya, kalau kita mau mengadopsi bagian-bagian ini ya boleh-boleh saja. Ya, dia bilang ya ternyata nggak sederhana. Baik ya, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang kedua. Tugasnya nanti
minggu depan ya, tapi mungkin nanti ada tugas awal yang saya akan buat ya, penugasan awal dulu sebelum nanti menuju ke tugas-tugas berikutnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, Saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa lebih bermanfaat dan memberikan pemahaman ya untuk Anda semua. Ya, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.